Yang kita tunggu-tunggu bersama, Ole Roemeny telah memberikan sinyal kuat akan bergabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Pelatih Arab Saudi Roberto Mancini pun memanggil dua pemain bandelnya untuk segera bergabung ke dalam tim Elang Hijau. Sementara itu Vietnam ketar-ketir melihat para pemain timnas Indonesia tampil gemilang di Eropa. Simak informasi lengkapnya sebagai berikut. Ada beberapa sinyal kuat yang menunjukkan bahwa Ole Roemeny akan segera memperkuat timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Penyerang FC Utrecht ini tampaknya siap untuk membela timnas Indonesia. Jika ini terwujud, timnas Indonesia yang akan segera melakoni babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan sangat diuntungkan. Sebelumnya, di akun Instagramnya Ole Roemeny, terdapat beberapa unggahan tentang aksinya bersama timnas Belanda Junior. Mengutip dari laman Transfermarkt, Ole Roemeny memang pernah membela timnas Belanda di berbagai kelompok umur. Namun, semua unggahannya tentang timnas Belanda Junior kini telah hilang dari akun Instagramnya. Ole Roemeny juga terlihat mengikuti akun Instagram Fardi Bahdim, orang kepercayaan PSSI dalam mengurus berkas naturalisasi pemain keturunan. Hal ini semakin menandakan bahwa Ole Roemeny sudah sangat dekat dengan Indonesia. Rabu, 14 Agustus 2024, menjadi hari yang menghebohkan jagat maya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, diketahui mengikuti akun Instagram Ole Roemeny. Beberapa jam kemudian, giliran Ole Roemeny yang mengikuti akun Instagram Erick Thohir. Serangkaian fakta ini semakin mendekatkan Ole Roemeny dengan pintu masuk timnas Indonesia. Beberapa pengamat memprediksi bahwa Ole Roemeny paling cepat akan bergabung dengan skuad Garuda pada Oktober 2024. Di bulan tersebut, timnas Indonesia dijadwalkan tandang ke markas Bahrain 10 Oktober 2024 dan Cina 15 Oktober 2024 pada matchday ketiga dan keempat grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Ole Roemeny bergabung dengan timnas Indonesia, strategi licik timnas Cina pasti takkan mempan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, telah memanggil dua bocah bandel yang merupakan rekan setim Cristiano Ronaldo di Al Nassr untuk menghadapi timnas Indonesia pada 5 September mendatang. Dua pemain yang dipanggil Mancini adalah Nawaf Al-Aqidi dan Sultan Al-Ghanam, yang sebelumnya menolak panggilan Elang Hijau pada Piala Asia 2023. Nawaf Al-Aqidi adalah seorang kiper, sementara Sultan Al-Ghanam bermain sebagai bek sayap kanan. Sebelum kembali dipanggil ke timnas Arab Saudi, Al-Aqidi harus menjalani hukuman larangan bermain selama 5 bulan dan membayar denda sebesar Rp300.000. Al-Ghanam juga dikenai denda sebesar Rp200.000 karena menolak panggilan timnas pada Januari lalu. Menurut media Arab Saudi Qora, kedua pemain ini telah menyelesaikan sanksi dan administrasi mereka, sehingga kini bisa kembali bermain untuk tim nasional. Kehadiran dua pemain dari klub papan atas Liga Arab Saudi ini akan memperkuat Elang Hijau. Timnas Indonesia harus waspada terhadap kekuatan tambahan ini. Arab Saudi akan memainkan laga perdana grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menjamu timnas Indonesia. Media Vietnam Soha menyoroti penampilan impresif yang ditunjukkan oleh para pemain tim nasional Indonesia di Eropa. Dalam hal ini, terdapat 3 pemain yang menarik perhatian Soha, yaitu Nathan Chuaon, Elkan Bagot, dan Ragnar Oratmangun. Soha terkesan dengan penampilan Nathan Chuaon dan Elkan Bagot yang berhasil membawa klub mereka meraih kemenangan. Sebagai informasi, Nathan Chuaon membantu Swansea City meraih kemenangan 3-1 atas FC Gillingham pada Rabu, 14 Agustus 2024. Lebih mengesankan lagi, Nathan bermain sebagai starter dalam pertandingan tersebut. Pemain bernomor punggung 21 itu kemudian digantikan oleh El Chullen pada menit ke-67. Selanjutnya, Elkan Bagot kini resmi menjadi bagian dari klub Blackpool FC dengan status pinjaman.
Pemain yang berposisi sebagai bek ini bermain sebagai starter ketika Blackpool FC menghadapi Burton Albion di Stadion Pirelli pada Rabu, 14 Agustus 2024. Sama seperti Nathan, Elkan Bagot juga berhasil membawa timnya meraih kemenangan, dengan Blackpool FC mengalahkan Burton Albion dengan skor telak 4-0. Sementara itu, perhatian berbeda diberikan Soha kepada Ragnar Oratmangun. Bukan dari hasil pertandingan, melainkan dari langkah Ragnar bergabung dengan FC Vedender yang bermain di kasta tertinggi kompetisi sepak bola Belgia. Soha menilai bahwa prestasi Elkan Bagot, Nathan, dan Ragnar akan meningkatkan kepercayaan diri Shin Tae-yong dalam menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya bersama tim nasional Indonesia. Soha juga berpendapat bahwa hal ini akan menjadi ancaman bagi negara-negara lain di Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Menurutnya, tim nasional Indonesia akan menjadi unggulan dalam setiap kejuaraan ASEAN. Itulah berita hangat seputar Timnas Indonesia yang dapat kami sajikan. Tetap support channel ini dan tetap dukung Timnas Indonesia mendunia.